Selamat malam komunitas pandit Indonesia. Ya, kita lihat ketika MU sudah mulai menanjak, alam menghalangi manusia-manusia untuk datang. Memang tidak pernah boleh ya. Kemarin kita melihat ya teman-teman ya beberapa pertandingan di sebelum kita taping ini, Barcelona lawan tim yang luar biasa Madrid kalah. Terus juga Liverpool lawannya juga lumayan berat, Crystal Palace. Crystal Palace. Biasanya gue kalau minggu-minggu tuh Barca menang, Liverpool menang, Roma kalah. Sekarang kebalik. Barca kalah, Liverpool kalah, Roma menang. Luar biasa. Roma tuh di peringkat kedua teman-teman sekarang di Liga. Liverpool di 7. Liverpool itu kalau gue cek ya tadi ya, dia tuh peringkatnya hampir sama Seudino di peringkat film terbaik Indonesia. Seudino, nomor satunya KKN Desa Penari, jadi KKN lebih tinggi dari Liverpool ternyata, lebih laris ya teman-teman ya. Dan kali ini kita akan ngebahas ya, ini tadi yang dibilang identitas Liverpool hilang, kebangkitan King MU datang yoi. Liverpool ketularan Yamal lah kayak kehilangan identitas. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan mendengarkan dulu dari Abang peringkat 7 Rizal. Oke, nice. Abang peringkat 7. Udah lama juga Liverpool nggak ngerasain peringkat 7 ya. Tapi zaman-zaman gue SD tuh masih ngerasain tuh. Zaman-zamannya Hodgson, zaman-zaman sempet di era Klopp juga ada lah periode di musim pertamanya tuh finishnya di luar top 6 lah ibaratnya. Jadi ini hal yang berulang lagi dan kita diuji lagi kesabarannya. Jadi periode yang benar-benar mengasihkan lah buat fans Liverpool. Gue juga lumayan ngikutin Roma ya, karena di awal musim ini gue suka sama pelatihnya tuh. Gasperini kan ya. Gasperini emang identitasnya sejak sama Atalanta tuh emang bagus. Dan itu pelatih yang bikin Klopp tersingkir kan di Champions League di musim terakhir ya. Jadi Gasperini gue suka banget. Tapi kalau ngomongin hari ini dulu, gue makasih banget buat kalian karena gue tahu cuaca hari ini horor banget ya, bukan cuma sekedar cuaca tapi jalanan juga horor banget. Jadi gue tahu effort kalian pasti lebih buat datang ke sini. Buat yang naik kendaraan umum juga pasti harganya jauh lebih mahal kalau yang nyambung-nyambung ojek. Jadi makasih banget buat kalian tetap ngeluangin waktu untuk hadir di KPI tiap hari Kamis ini. Tepuk tangan buat kalian. Dan tetap bersama support dari Aki Massive Thunder ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir buat dapat teman di sini karena selalu ditemenin sama kopi dari Pasti Bisa Kopi persembahan dari Aki Massive Thunder. Thank you. Buat identitas Liverpool yang hilang serta kebangkitan King MU. Gue kemarin di DPI sempat bilang ini kebangkitan bukan kebangkitan yang emang harus kita antisipasi ya, tapi lebih ke kebangkitan karena faktor lawannya. Gue bilang emang secara profil tuh emang cocok bagi MU gitu. Khususnya dua lawan terakhir, Liverpool dan Brighton. Ini dua tim yang secara penguasaan bola emang kuat. Dan MU emang punya kemampuan untuk bisa melawan tim yang punya kemampuan possession based football. Jadi MU bersama Amorim sejak musim pertamanya bisa ngalahin City, bisa nahan Arsenal. Habis itu dia juga bisa melangkah jauh di Liga Champions. Sorry. MU ke Liga Champions musim lalu. Europa League, boro-boro Liga Champions kan. Di Europa League mereka melangkah jauh ya. Faktor ketemu tim kayak Sociedad, tim kayak Bilbao, itu mereka bisa atasin karena mereka possession based football. Jadi MU punya kemampuan untuk menghadapi tim-tim seperti itu. Jadi nggak mengherankan MU sekarang lagi ada di tren positif, tapi gue bilang ujiannya ya nanti ketika ketemu tim macam Forest, ketemu tim lagi macam West Ham, Bournemouth mungkin bisa juga. Jadi ini bakal jadi periode yang sangat menentukan bagi MU apakah benar-benar bangkit atau cuma false down doang istilahnya. Jadi patut kita nantikan ya buat MU ya. Sedangkan buat Liverpool, yap, ini start musim yang buruk banget. Dan kemarin kalau lu nonton DPI, Mas Firzi sempat nyajiin data ya, yang dia bilang XG itu kerap kali seragam atau sejalan dengan performa tim di papan klasemen biasanya. Dan di awal musim, Liverpool emang bener, menang 5 kali dari 5 game. Tapi dari segi XG, seharusnya mereka nggak memenangi pertandingan tersebut. Karena seharusnya mereka cuma dapat 7-8 poin di 5 game pertama, tapi mereka dapatnya 15 poin. Jadi jelas ada overachievement di sana dan Slot menurut gue sama sekali belum tahu starting 11 terbaik dia. Tapi untuk pilihan line up tadi malam lawan Palace kalah 3-0, gue bilang itu udah pilihan yang tepat lah ya. Karena Carabao menurut gue lepas aja. 3 game ke depan jauh lebih penting buat penentuan nasibnya Arne Slot. Jadi kalau gue sendiri, gue masih tim Arne Slot in. Nggak tahu kalau dari kalian punya pandangan lain kah atau udah nggak sabar ngeliat Arne Slot lagi bersama Liverpool
atau ada solusi lain. Tapi kalau gue masih Arne Slot in dan gue masih yakin dia adalah orang yang bisa ngeluarin Liverpool dari situasi kayak begini. Jadi harapan gue semoga di luar sana fans Liverpool juga gitu ya. Ketika ketemu krisis bukan yang ngarep pelatihnya out, tapi tuntut buat pelatihnya bawa perubahan gitu. Karena mau sampai kapan kalau ada situasi krisis ganti-ganti pelatih mulu. Karena Liverpool sejarah history, bahkan dari gue awal mendukung Liverpool, gue cuma pernah ngeliat 4 pelatih gitu di Liverpool. Gue ngeliat Benitez, gue ngeliat Hodgson, gue ngeliat King Kenny, dan gue ngeliat Jurgen Klopp. Rodgers juga 4-5 pelatih lah. Jadi itu periode yang panjang tapi pelatihnya cuma sekian. Coba bandingkan sama tim-tim lu. Inter berapa pelatih, ya kan? Juve, sekarang baru ganti pelatih lagi. Chelsea, ya ini nggak usah ditanya lah, kalau Chelsea pelatihnya gila banget lah ya, pelatihnya banyak banget. Jadi Liverpool tuh punya histori nggak yang gampang mecat pelatih. Jadi kalau kita menemukan masa krisis, ya kita tuntut buat ada perubahan, bukannya kita tuntut pelatihnya untuk cabut. Jadi itulah karakter, dan gue harap 3 game ke depan ini bakal jadi masa yang krusial bagi Arne Slot. Lepas Carabao Cup lawan Palace itu udah oke. Dan buat lo yang menertawakan Palace itu ternyata lawan yang berat banget buat Liverpool, gue sih nggak kaget. Karena dari zaman Kristanbul, perpisahannya Gerrard, Liverpool ngangkat piala musim lalu, itu Palace juga selalu nyuri poin. Mereka itu tim dengan status sejak mereka promosi di tahun 2013, mereka tim yang paling banyak nyuri poin dari Liverpool statusnya. Jadi put some respect buat Palace, pelatihnya dari zaman Alan Pardew, dari zaman lanjut lagi ke pelatih Roy Hodgson, itu mereka selalu tim yang bisa menyulitkan Liverpool. Jadi fair play buat Palace, harapan gue Palace bisa jadi juara di Carabao supaya nggak malu-malu banget. Liverpool kalahnya sama tim juaranya, nah. Jadi harapan gue begitu aja. Dan gue masih tim Arne Slot in, dan gue nantikan lagi dari kalian pandangannya gimana soal Arne Slot dan juga kebangkitan MU. Tapi boleh juga kalian kalau mau bahas tim kalian sendiri. So dari gue cukup sekian aja, terima kasih semuanya. Thank you Bang peringkat 7. Itu ya kayak yang gue dari bilang di grup ya, Liverpool kalau mulu gue takut Bang Rijal sensian jadinya. Jadi dikit-dikit marah gitu, dikit-dikit marah ya kan. Ada orang ngebahas Liverpool, dikonter aja gitu, defensif mulu. Tapi gak apa-apa sih, gue kan juga kalau di Inggris kan dukungnya Liverpool ya. Sejauh ini Liverpool itu tim kepelatihan terbaik sekarang, jadi wajib diberi kesempatan. Iya, Liverpool tim kepelatihan terbaik sekarang. Iya, dan kemarin kan gue nggak datang ya di episode yang kemarin kan, sedangkan tim Barca waktu itu habis menang sama ini toko mebel, Pick Olympic, ya Pick Olympic, dan menurut gue akhirnya itu momen dimana musim ini Barca dapat lawan yang setara ya. Sejauh ini Barca ini menurut gue belum masa mengerikan musim lalu. Musim lalu tuh gue rasa kayak lawan-lawan cuma kaget doang sama Barca sama Yamal. Sekarang tuh Yamal gue lihat kayak ini mentalnya tuh kayak bocah sekolah tanding di Gor Bulungan, tau nggak? Ngegolin habis itu selebrasi nyari ceweknya ke tribun. Tuh nggak tahu lah. Jadi gue mendukung Dani Carvajal. Emang kalau Carvajal mau nabokin dia memang harus dilakukan kadang, karena memang ada apa ya? Oh, ini fans Barca banyak yang kagak terima, katanya dibilang Dani Carvajal provokatif segala macam. Lah, gue sebagai fans Barca juga namanya bocah tengil, masa dia boleh ngeselin tapi yang lain kagak gitu ya. Jadi emang harus ditampol sih kata gue Yamal. Dan Barca tuh menurut gue minusnya adalah karena dia skuadnya nggak dalam. Pemainnya jenuh semua tuh main tuh starting. Coba sekarang kayak misalnya Ferran Torres deh, sekarang kan Rafinha nggak ada kan. Ferran Torres cadangan nih diganti siapa gue tanya. Kagak ada. Jadi walaupun mereka main performa jelek akan tetap starting lagi besokannya, itu yang bikin menurut gue Barca kehilangan passionnya musim ini. Sedangkan Madrid pilihannya banyak lah. Masih oke, bahkan kemarin bisa memasang Carreras tuh gue kaget tuh sebenarnya. Gue nggak tahu tuh nama pemain sampai gue nonton kemarin El Clasico. Maaf ya, gue bukan fans Madrid soalnya. Oh iya, produk MU luar biasa emang MU. Gokil dijual Ten Hag. Lagi-lagi ke tim pelatihan terbaik, luar biasa. Yoi, tapi yang kemarin gue juga demen sama permainannya Rashford tuh teman-teman. Karena gue lihat attitude-nya udah jadi banget gitu kan, egonya turun. Terus yang waktu Fermin mau hat-trick dia juga mau nge-shoot tuh sebenarnya, kalau lihat yang lawan Pick Olympic ya, bukan yang lawan Madrid. Yang lawan Pick Olympic tuh dia mau nge-shoot, Fermin ancang-ancang, akhirnya dia minggir. Dia nggak kesel, dia selebrasi bareng Fermin, dia rangkul. Tapi emang kadang gitu, orang harus kena musibah dulu baru bersyukur ya. Itu tuh Rashford tuh, dia di Barca bersyukur tuh. Nah itu dia. Nah kemarin juga di Barca Liga Champion waktu Barca U19 main ada sosok yang kita kenal teman-teman. Dia makan popcorn, gokil anjir, makan popcorn. Habis kagak lolos Piala Dunia makan popcorn, gila lu. Gue aja mau makan popcorn, XX1 gue nabung dulu seminggu. Antar mau jalan ya akhir pekan dia bisa ya makan popcorn dengan tenang. Kata gue, gila gue udah meloloskan Arab Saudi ini.
Oke. Nah, yang terakhir ya sebelum gue lanjut nih ke teman-teman peserta. Kan dikit nih, jadi gue sekalian tampil kan. Gue kesal banget sama statementnya Alex Pastur, teman-teman. Iya benar, karena dia tuh namanya doang gitu loh, Alex Pastur. Makanya dia nggak cocok jadi pemimpin ibadah tuh ya. Karena keyakinannya cuma setipis itu gitu. Udah itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut nih ke peserta pertama kita. Kira-kira siapa yang mukanya paling susah ini? Ya tadi berjuang. Ini dulu deh nih, satu tim Inter yang kemarin akhirnya memberikan posisi buat Roma bisa melesat ke atas karena kalah sama Napoli. Yoi. Buat tepuk tangan buat Abel. Yo. Ya, oke, cek ya. Selamat malam semuanya. Ya, Liverpool hilang ini tandasnya. Kebangkitan King MU datang. Ini kalau ngelihat Liverpool saat ini nih, ini jadi ngingetin gua pas era banternya Inter ini. Dimana Inter, ya itu tadi juga sempat dimention sama Rijal, gonta-ganti pelatih. Dan faktanya Inter tuh pernah dilatih Pioli loh teman-teman, tim yang dikalahkan Inter semalam, Fiorentina. Pernah dilatih Pioli. Gitu-gitu ya maksudnya itu yang istilahnya mengawali era apa ya, kayak era kebangkitannya Inter lah sebelum akhirnya dari Pioli transisi ke Spalletti gitu. Pelatihnya Juve sekarang. Terkait identitas Liverpool hilang, gue melihatnya adalah mungkin di era Arne Slot sekarang bisa jadi pernyataan si Akbar di grup tuh mungkin benar. Bisa jadi belum ketemu tuh di under Arne Slot. Belum ketemunya dalam artian gini, permainan Liverpool yang selama ini gue kenal itu kan ya kalau di era Klopp ya udah lah gegen pressing, cepat recover bola ketika bola hilang dari penguasaan gitu ya. Sementara di Arne Slot dia kayaknya jauh lebih fleksibel, tidak yang terlalu mementingkan possession football juga. Cuman gue melihatnya Liverpool sekarang tuh lagi kayak merasakan konsekuensi mereka membeli dua pemain yang super mahal. Florian Wirtz dan yang terbaru Alexander Isak. Terbukti sekarang beneran terisak-isak nih di Liverpool. Beneran terisak-isak nih ternyata. Sampai sekarang belum menunjukkan tajinya. Malah Nick Woltemade yang udah nunjukin tajinya duluan di bareng Newcastle tuh. Jadi kayak Newcastle ya cepat move on, tapi Liverpoolnya nyatanya move onnya belum se-move on itu ternyata bareng sama Isak kali ini gitu. Dan juga sejujurnya gue untuk Liverpool gue lebih pengen lihat lebih banyak Fede Chiesa sih kalau mau boleh jujur. Karena jujur menurut gue impact ke dia bersama Liverpool tuh malah lebih kelihatan untuk Liverpool musim ini ya setidaknya gitu. Tapi gue gak ngerti kenapa Slot seperti tidak tidak berpikir inisiatif untuk memainkan Chiesa lebih sering gitu. King MU ya, wah di mana-mana King MU. Beberapa grup WA gua teman-temannya circle-nya fans MU semua. Ribut semua tuh. Wah, MU datang sini, mana sini lawannya sini gitu-gitu. Terakhir menang lawan Brighton ya. Iya ya. Iya, gitu tuh. Sampai jangan sebut MU doang, King MU. Oke, baik. Seperti suatu negara yang selama ini mengklaim King kalau habis ngalahin Arab ya. Itu dia. Ya, MU is on a good run ya. 3 kali menang beruntun ya. 3 kali menang beruntun so far. Kalau bisa 5 kali seorang fans akhirnya bisa potong rambut ya akhirnya. Yang ada di internet itu. Tapi gue melihatnya selama mereka bisa mempertahankan gaya main mereka under Ruben Amorim, gue rasa Manchester United ya mereka pada saat di posisi sekarang bisa setidaknya kembali ke Eropa. Eropanya yang mana nggak tahu ya juga ya, Champions League kah, Europa League kah. Tapi antara dua itulah. Kalau melihat form sekarang. Gue nggak mau yang kayak istilahnya bilang, ini lagi kaya-kayain sekarang fans MU pada takabur gitu-gitu. Nggak juga. Teman-teman kayakan aja dulu. Nanti kan kalau misalkan kalah misuh-misuh lagi, ya kan seperti yang kalian biasa lakukan, bukan? Iya, untung lagi. Oke, sedikit ke Inter. Inter ya memang akhirnya bounce back ya setelah kalah sama Napoli 3-1. Mengecewakan sejujurnya teman-teman karena gua nonton matchnya Inter lawan Napoli itu sejujurnya di babak kedua paling enggak kita bisa 2 sama lah, paling enggak 1 sama. Penalti Calhanoglu itu sebenarnya bisa jadi momentum buat Inter kembali lagi gitu. Tapi nyatanya entah ada salah apa, kurang disiplin taktika. Gue tidak melihat permainan Inter yang Spartan ketika mereka mengalahkan Roma sebelumnya 1-0 di
di mana mereka cepat recovery bola setiap kehilangan bola. Jadi itu yang tidak gue lihat. Justru yang gue heran adalah kan Inter sebelumnya pernah pula dilatih Conte. Jadi minimal banget harusnya mereka tahu bagaimana menghadapi tim asuhan Conte. Dan jangan lupa Conte ini adalah orang yang sangat keras. Dia disenggol dikit ya udah dia akan hajar kemana-mana gitu. Dan terbukti gara-gara satu pemain berantem buyar semua itu momentumnya Inter. Untunglah pas midweek match tadi malam Inter bounce back lawan Fiorentina walaupun sempat deg-degan juga baru menit 66 nyetak gol. Ya itulah bedanya Inter sama Liverpool. Setidaknya sempat 2 kali kalah di awal, bounce backnya langsung 7 win streak. Terus kemarin kalau lawan Napoli, tadi malam langsung bounce back lagi. Itu yang at least gue senang dari Inter sekarang. Kalau dibilang ganti pelatih, ya kita pernah mengalami periode itu juga. Tapi untunglah, seperti yang dibilang Rizal tadi, sekarang memang pelatih dituntut untuk segera bawa perubahan, nggak langsung kayak tiba-tiba langsung out gitu-gitu ya. Dan gue senang juga Inter sekarang juga at least manajemennya bisa lebih sehat, tidak yang menuntut ini harus out nih gini-gini Kifu. Itu yang sempat gue khawatirkan juga tuh pas habis 2 kali kalah dan apalagi kalahnya habis lawan Juventus kan. Kifu tuh gue yakin pasti terancam banget tuh posisinya kalau seandainya nggak menang lawan Ajax waktu itu. Buat teratas Serie A sekarang Napoli dan Roma ya cukup mengagetkan sebenarnya, tapi gue juga tidak kaget karena ini artinya apa? Ya berarti persaingan Serie A udah nggak lagi dikuasain cuman Inter, Milan, Juventus gitu-gitu ya, tapi sekarang Napoli udah mulai mendobrak persaingan, bahkan sudah membentuk rivalitas baru dengan Inter gitu-gitu juga. Yang menarik adalah Napoli sama Roma sama-sama 7 menang 2 kalah. Udah gitu 2 kalahnya ini sama-sama lawan Torino lagi salah satunya. Skor tipis juga lagi. Dan Napoli sama Torino juga kalah sama tim dari Milan. Yang satu kalah sama AC Milan, yang satu kalah sama Inter Milan. Jadi ini menarik sekali sih persaingannya. Satu fakta menarik lagi dari Serie A, top skorernya saat ini adalah gelandang teman-teman. Sama dengan Hakan Calhanoglu by the way. Barusan nyetak brace yang bikin dia jadi punya 5 gol sama kayak strikernya Bologna, Riccardo Orsolini. Ini kalau melihat fakta ini, jadi kayak sepertinya Italia ini memang masih ada masalah nih dalam lini serangnya gitu. Apalagi kan ini bulan depan udah jadi internasional, pasti mereka mau nyari striker lagi, tapi kenyataannya Orsolini yang bisa step up, tapi Orsolini pun kadang di timnas juga jarang-jarang dipakai gitu. Jadi agak menarik sih melihatnya bagaimana gelandang bisa jadi top scorer ini gimana ceritanya nih. Ini Zombo Anggisa juga bentar lagi nyalip-nyalip juga tuh. Ya, kembali lagi kalau sedikit ya ke MU karena ini MU butuh disenang-senangin dulu ya. Gue jadi inget momen dimana MU tuh ada masa dimana ya pokoknya bagi mereka semua tim di bawah mereka tuh apa sih tim yang lain gitu-gitu kan. Mereka sedang pelan-pelan kembali ke situ teman-teman, walaupun ya masih terlalu dini ya, apalagi kalau nggak salah di sini ada fans di sini ya di anggota KPI yang berharap MU degradasi ya. Ada salah satu teman kita yang berharap degradasi. Dan di tengah situasi cuaca yang tidak mendukung, penuh sangat masif dengan hujan ya. Jadi sangat berat juga situasinya. Jangan lupa teman-teman, Massive Thunder ya. Buat yang punya alat berat, rekomendasikan Massive Thunder nih, ini rekomendasi banget pastinya ya. Oke, masuk. Untuk Liverpool, ada Chen kalau nggak salah ya dari semalam, Chen dari Crystal Palace bilang, "You're going to be fired tomorrow morning." Ya baik lagi itu tergantung dari 3 match berikutnya Liverpool ya. Kalau nggak salah, ada lawan Real Madrid juga ya kalau nggak salah ya. Ada lawan Real Madrid, gitu-gitu. Itu kayaknya sih yang bakal nentuin nasib slot ke depan. Apakah slot pelatihnya Liverpool beneran akan kosong ya, tidak lagi diisi slot ya. Apakah slotnya akan beneran diganti setelah match itu atau slot tiba-tiba out of nowhere menemukan magicnya bersama Liverpool. Ya mungkin tipis-tipis mainin Chiesa lagi starter dan Salah yang kali ini lagi beneran salah secara statistik. Mungkin bisa lah dipinggirin sedikit. Kasih refreshment di Liverpoolnya, ya mana tahu Liverpool tiba-tiba balik lagi win streak gitu kan. Manchester United tetaplah lakukan permainan under Amorim seperti yang biasa kalian lakukan. Ya sekarang kalian bisa enak, ya bebas ngecengin sana sini. Bahkan ada teman kita sampai bikin konsultasi fans MU ya. Ya
Ya nggak apa-apa, itu ekspresi fans, gue menikmati. Jadi untuk Manchester United nikmatin aja, kayaknya sih ini lagi dalam periode yang enak banget, honeymoon phase lah istilahnya. Semoga nggak false down ya kayak klub saya pas awal-awal ya. Ya mungkin itu aja dari gua, ya, menarik sekali lihat persaingan Liverpool dan, lihat dinamika Liverpool dan juga MU yang lagi naik-naiknya, dinamika Serie A yang kayaknya untuk pertama kalinya gua melihat persaingannya bakal ketat banget dan semoga terus bertahan sampai akhir musim. Itu aja dari gua, thank you, selamat malam. Thank you Bel. Lo kalau lihat performa MU sekarang, teman-teman pasti ada inget quotes di awal musimnya Amorim. Pelatih pemain sudah mulai pada mengerti apa yang saya inginkan. Gokil kata gue. Gokil. Ini nih pelatih yang nggak perlu ngungkapin rencananya dan nggak perlu pusing tuh ya kan. Saya ada kan pelatih yang bilang, saya kalau ngomongin rencana saya sekarang saya gila nih gitu katanya. ada gitu lah pokoknya. Kalau Roma sebenarnya gue yakin karena kenapa waktu yang lawan Inter golnya kan blunder tuh sebenarnya. Golnya Inter 1-0 doang kan. Nah, Roma mainnya rapuh banget di match itu sebenarnya. Tapi Inter cuma bisa menang 1-0. Disitulah gue yakin ternyata Roma tuh dia tuh ini emang pragmatis banget mainnya. Kemarin sama Parma juga gitu. Babak pertama dia hancur banget dah. Pokoknya hancur. Tiba-tiba babak kedua baru digas. Parmanya yang panik tuh akhirnya. Hati-hati bang. Akhirnya cadangan dimainin. Akhirnya dicoba tuh Parma cadangannya dimainin sampai Kremaski. Ternyata ada di situ Kremaskinya Inter Miami juga percuma karena udah telat. Romanya udah melaju lah gitulah. Oke, kita lanjut ke peserta selanjutnya nih teman-teman. Dia fans juara dunia. Masih walaupun susah menang juga masih sampai 4 tahun. Iya, mau nanti degradasi masih juara dunia musim ini sampai 4 tahun. Boleh tepuk tangan buat Dave. Oke, selamat malam KPI. Selamat malam teman-teman di rumah yang lagi nonton KPI episode kali ini. Cuacanya sangat syahdu ya di luar sana. Seperti hasil Chelsea semalam ya di Carabao Cup lolos ke quarter final. Tapi gue pengen bahas yang lain dulu sebelum ke tema. Gue bakal mulai dari Chelsea dulu ya, terutama klub gue tentunya. Kalau lawan Sunderland nyesek sih. Ini masalah Chelsea ya dari musim lalu ya kalau gue bilang ya bisa cetak gol duluan mungkin di awal-awal pertandingan di menit 10 menit pertama atau di menit belasan atau di menit 20-an Chelsea bisa tuh yang namanya cetak gol duluan. Cuman masalahnya cetak gol kedua menambah keunggulan dan masalahnya di situ ketika mereka nggak bisa untuk menambah keunggulan disitulah dia menerima akibatnya gitu kan, entah dibalas jadi seri 1-1 gitu. Nah itu masalah yang masih terus berjalan kalau gua perhatiin ya, terutama lawan klub-klub di Inggris lah atau kalau bermain di Liga Inggris lah gitu. Karena emang Liga Inggris untuk sekarang gue bilang nggak cuma untuk tim-tim tengah ya, maksudnya untuk tim-tim besar pun tim-tim di Inggris lainnya susah banget ya. Kita lihat Liverpool lah gitu. Maksudnya dia kalah 6 kali dari 7 match ya. Itu kan rata-rata dari tim Inggris semua gitu. Itulah membuktikan bahwa ya benar setuju sama yang dikatakan sama Bang Rizal tadi di awal ya gitu. Melihat pelatih coba apa perubahan yang dibawa gitu loh. Dan gua sampai sekarang masih lihat itu di Enzo Maresca juga karena Enzo Maresca gue bilang cuma punya satu sistem pakem itu aja dan ketika stuck gue nggak tahu apakah dia punya plan B atau enggak atau memang keterbatasan pemain yang ada sekarang juga gitu loh. Jadi bisa menghambat plan B yang ingin dia terapkan gitu dari ketersediaan pemain dan kualitas pemain yang ada juga gitu. Tapi ya gue harap as soon as possible lah Enzo Maresca bisa menemukan cara ya terutama untuk di Liga Inggris ya karena Chelsea udah paling bawah nih di antara Big Six yang lain. Kalian mungkin ya syukur sih maksudnya posisi nomor 9 Chelsea tertutup oleh kekalahan dari Liverpool ya. Tapi memang itu cukup concern ya bagi kita para fans Chelsea. Mungkin kita masih santai-santai aja mungkin nanti di match week selanjutnya bisa menang lagi. Kalau gue nggak salah ketemu Spurs bahkan kalau gue nggak salah nanti ya semoga. Tapi kalau lawan Spurs tenang aja gue optimis bisa menang lah Chelsea di match di akhir pekan nanti lah gitu. Dan semalam menang lawan Wolves, menang sangat dramatis. Gila, babak pertama udah unggul 3-0, disamain di babak kedua. Ya gue sejujurnya nggak nonton matchnya lah gitu. Tapi ngelihat dari statistik apa segala macam semuanya data-data yang gue lihat agak riskan banget nih
lawan Wolves ya gitu loh. Udah unggul 3-0 harusnya itu bisa membuat apa ya? Kontrol pemain lo menjadi lebih aman lah harusnya. Tapi itulah tadi yang gue bilang di awal juga, lagi-lagi tim Inggris gitu. Gue mulai kalah lawan semenjak kalah lawan Sunderland kemarin, gue nggak mau melihat tim Inggris yang lain miring lah gitu. Akan ada kesulitannya, akan ada rintangan-rintangan yang mengejutkan lah di atas lapangannya gitu. Dan nextnya lawan Cardiff, untungnya masih bisa melaju ke semifinal di Carabao Cup, masih kemungkinan besar ada. Jadi ya gue harap bisa melaju ke semifinal lah, lawannya siapa nanti gue nggak peduli, yang penting melaju dulu ke semifinal gitu. Next gue mau bahas El Clasico ya gitu. Menarik buat gue, kemenangan Real Madrid kemarin itu menunjukkan dua hal ya. Itu match pembungkaman untuk Barcelona, karena selain pemain-pemain Barcelonanya nggak ada ya, kayak cedera lah, banyak lah pemain Barcelona cedera, dari Olmo, Rafinha katanya udah mulai latihan mulai segala macam. Gue tanya Akbar di sini katanya udah bisa main, enggak juga tuh gitu. Robert Lewandowski apa segala macam, dan satu bocah yang udah lumayan tengil ya sekarang ya gitu. Dan gue sangat mewajarkan reaksi dari seluruh pemain Real Madrid sih, karena ya emang bocah tengil kayak gitu emang harus digituin dulu gitu loh. Setelah dikeplak lah palanya kayak gini dengan hasil kemarin, ya kita lihat lagi nih reaksinya gimana, bisa nggak dia bangkit dari itu kan yang kita tunggu-tunggu nih dari Barcelona gitu. Itu hal yang pertama yang gue lihat match pembungkaman untuk Barcelona. Yang kedua, ini mentalitas Real Madrid gila. Itu lini depan Real Madrid lagi on fire semua yuk. Kapan lu lihat Camavinga dijadiin sayap kanan kemarin nih? Dari back kiri, back tengah, sayap kanan. Oh gila ini Real Madrid nih. Jadi serem lah gua ngeliat Real Madrid, lini depannya lagi pada on fire, sampai Vini ngamuk-ngamuk diganti-ganti karena emang lagi mainnya lagi enak gitu loh. Tiba-tiba diganti segala macam. Itulah mentalitas ya dari Real Madrid gitu kalau gua lihat ya di match El Clasico kemarin gitu. Itu kalau misalkan semuanya selamat, kalau misalkan peraturan offside dari Arsene Wenger dilakukan, itu bisa 3 gol 4 gol mungkin Real Madrid. Gitu. Itu untuk El Clasico. Nah, sekarang masuk ke tema. Ya. Gue mau ke MU dulu sih. Kebangkitan ke MU. Gini ya, gue sebagai fans rival ya dari Manchester United, tentu senang gue ngeliat Manchester United ada di posisi yang sekarang, karena ya posisi Manchester United yang sekarang harusnya di posisi yang sekarang gitu. Maksudnya mereka bisa bersaing untuk ke papan atas lah gitu. Gak melulu diobok-obok lah sama tim Inggris, papan tengah sama papan bawahnya Inggris lah gitu kasarnya. Tapi gue setuju juga sama tadi yang udah dikatakan sama Abel ya, at least sampai 5 match lah. Ini ada fans gue agak ganggu juga nih. Kalau sampai akhir tahun ngeliat nih orang belum cukup agak ganggu jatuhnya. Jadi sampai 5 match lah menang MU, please ya Amorim ini. Next lawan siapa ya MU tuh? Forest, lawan Forest, sama nextnya lagi lawan Spurs ya kalau gue nggak salah. Itu ya 2 match harusnya bisa lah dimenangkan. Ke Liverpool, kalau gue sih, gue udah sempat ngobrol sama Bang Rizal gitu tentang gameplay dari Arne Slot ini. Tapi kalau gue bilang dari match kedua pun Mohamed Salah udah di Liga Inggris ya terutama ya kayaknya udah ada, maksudnya harus diganti deh kan, entah bisa lah kan main cuma 60 menit atau kadang masuk dari starter gitu, karena gue rasa kontribusi dari Mohamed Salah dibandingkan musim lalu ya fair aja kalau gue bilang jauh gitu. Dan terbukti lah hasil-hasil dari permainan Liverpool yang udah Liverpool tunjukkan, gue bilang itulah salah satu poin dari gue ya, Mohamed Salah harusnya dipinggirin dulu lah gitu, diistirahatin dulu lah kasarnya gitu, kasih kesempatan untuk ada Chiesa, terus juga ada yang main mudanya aja sekalian si Rio gitu kan. Itu poin pertama gua. Rio ngomong serius. Terus yang kedua ya ya nggak tahu ya, maksudnya kalau musim lalu kan sempat ada masih ada DP muda juga gitu kan. Gue sempat ditanya Arne Slot ini gimana ya, Arne Slot magicnya dia bisa adjust dengan permainan dari lawannya gitu. Tapi memang di beberapa momen ya
5 permainan awal di musim ini itu cerminan dari musim lalu sebenarnya. Kalau gue bilang beberapa momen musim lalu kan Arne Slot ngegasnya di babak kedua gitu kan, bisa ketinggalan terus juga bisa counter attack lagi, balik lagi, unggul lagi, menang lagi gitu. Dan 5 musim awal ini dia melakukan hal yang nggak jauh beda dari musim lalu lah. Dan itu di musim lalu berhasil dan ternyata di musim ini hanya works di 5 match pertama aja tuh gitu. Tadi Bang Rizal juga udah ngasih data kalau ya dari XG ya udah kelihatan gitu, dari XG segitu harusnya tim ini nggak meraih poin segini gitu kan, kelihatan gitu. Tapi sampai sekarang gue nggak tahu Arne Slot udah membuat rancangan baru atau belum, atau bisa membuat perubahan yang tadi Bang Rizal harapkan datang apa belum, ya itu yang masih gue tunggu juga dari Arne Slot dan juga bareng dari Enzo mereka. So yang untuk Liverpool gue harap seperti yang dikatakan oleh Pep Guardiola lah, Liverpool is Liverpool gitu ya. Sekarang lu bisa ngeliat kayak gini, tapi lu lihat nanti di akhir musim mereka akan berada di mana? Di Eropa ternyata. Oke, mungkin itu aja dari gue. Thank you KB udah nonton, sampai jumpa, selamat malam. Gue barusan ngecek klasemen Liga Inggris. Ternyata Liverpool kan mereka 7, 6-nya MU ternyata, gokil. Gue baru tahu Liverpool kalahnya lebih banyak 4, MU ada seri sekali ternyata. Nah itu tadi tuh, sepertinya memang pemain sudah mengerti apa yang diinginkan oleh Amorim ya. Sama ini kayaknya kemarin penampilan Madrid sekarang tuh ini ya, kayak buah dari kemarin kan mereka udah fix tuh ngelepas Club World Cup kan, emang ngelepas udah ketahuan. Terus ternyata kan kata Xabi Alonso, pemain kan butuh refreshing, akhirnya dia nyoba pemain-pemain baru tuh. Lu bayangin loh Club World Cup jadiin uji coba. Club World Cup jadiin uji coba gitu kan di saat yang lain serius. Nah Liverpool juga kemarin kayaknya dari gue liat line up-nya udah ngelepas tuh. Dia main di Carabao lawan Crystal Palace, mainin pemain EPA tuh. Pemain Elite Pro semua yang dipasang. Pakai Liverpool EPA mau dilepas. Sama kalau ngomongin Kamavinga jadi wing ya gue juga kaget. Tapi semalam Roma gue juga kaget. Mancini striker sumpah. Gianluca Mancini jadi striker sama sayap kanan. Dah gue gak ngerti ya, terserah dah. Gasperini. Oke kita lanjut teman-teman. Kalau begitu udah 1, 2. Mungkin saatnya kita ke liga lokal dulu. Nah, iya, itu dari liga lokal baru ke timnas lokal. Yo, yang kemarin abis menang luar biasa sama, gue nggak tahu nih dia ikut kesel nggak ya sama temen kita yang itu. Kemarin kan temen nih di sini nih. Tapi di sini senggol nih pemainnya, nggak tahu nih jadi kesel apa masih temenan. Oke, boleh tepuk tangan buat Raffi. Oke, selamat malam KPI. Tepuk tangan dong buat KPI. Luar biasa ambience-nya. Ada tepuk tangan, ada suara mesin kopi, luar biasa. Tepuk tangan juga dong buat sponsor kita, Massive Thunder, yang udah setia menemani. Oke, gue mungkin bahas tema dulu ya soal Liverpool. Ini menurut gue menjadi tanda tanya besar. Ada apa dengan Liverpool? Kenapa performanya bisa drop banget sampai sejauh ini? Udah terakhir menang itu justru lawan Frankfurt ya di Jerman. Di mana itu adalah salah satu penampil Wirtz paling jago menurut gua. Ya karena dia jagonya di Jerman menurut gua. Karena dia emang main di Jerman, terus emang orang Jerman mungkin dia kayak anginnya Jerman cocok nih buat ke badannya ya kan. Oke, soal Liverpool. Menurut gua Slot musim ini justru udah dapat apa yang dia mau menurut gua. Dana segar digelontorin banyak banget musim ini. Udah ratusan juta dikeluarin oleh owner Liverpool buat Slot. Tapi yang agak gua sayangkan, Slot itu keluarin statement bahas soal kedalaman squad. Kalau dia ngelis soal kedalaman squad, kenapa dia nggak manfaatin uang belanja transfer yang ratusan juta itu buat bagi ke berbagai posisi? Itu cuma habis buat followers, terus ada Frimpong sama Isak. Menurut gue yang emang 3 pemain ini yang pembeliannya cukup mahal musim ini buat Liverpool. Itu sih yang saat gue sayang, karena menurut gue kalau nggak satu ada pemain MU, The League bilang salah satu kelemahan MU itu kelemahan Liverpool itu ada di fullback. Itu gue sih setuju banget. Kenapa? Karena beberapa musim terakhir para fans Liverpool, pecinta sepak bola lainnya itu disuguhin sama prime-prime-nya TAA dan juga Robertson. Dan kalau dibanding musim ini dengan ada Kerkes, terus kanan masih sering dirombak ya, ada Bradley, kadang Sobo di sana. Ini menurut gue menjadi salah satu turbulence buat Liverpool terutama di sisi defense. Karena Bang Zia juga pernah bilang
Kerkes ini kalau soal bola mati ini banyak banget Liverpool kecolongan dari sisinya dia nih. Dan itu emang kelihatan sih, dia antisipasinya emang menurut gue kurang banget. Dan kalau gue lihat crossing ini yang musim lalu di Bournemouth belum keluar nih. Belum keluar semua nih akurasinya si Kerkes. Jadi menurut gue Liverpool harus benar-benar berbenah di posisi fullback sih. Gimana pun caranya Slot harus putar otak, entah mungkin datengin pemain baru lagi di fullback. Walaupun memang musim ini udah datengin fullback ada Frimpong sama Kerkes, tapi menurut gue dua pemain ini belum cukup lah buat ngangkat perform Liverpool. Terus ke MU nih, kebangkitan King MU. Gila. King loh, udah labelnya sekarang udah King sekarang nih, udah baik lagi nih. MU setelah lawan Brentford itu benar-benar performanya naik banget. Menang lawan Sunderland, terus gue lupa apa. Pokoknya 3 kali ya Liverpool sama terakhir ngalahin Brighton 4-2. Ini jelas angin segar banget buat United, buat Amorim. Menurut gue yang gue lihat, Amorim ini udah dapet nih pattern formasi terbaiknya United. Terutama di sisi kanan sih yang kalau gue lihat. Pattern dari Diallo terus ke Mbomo, ini menurut gue udah jadi duet maut sih. Salah satu kunci lini serang United terutama di sebelah posisi kanan. Karena di belakang Sesko itu gue rasa emang udah paten juga Mbomo sama Cuna. Ini gue rasa udah jadi bakal skema terbaiknya Amorim untuk musim ini. Dan yang penting jangan sampai cedera aja nah untuk 3 pemain ini. Karena gue rasa mereka bisa untuk ngangkat perform United musim ini. Itu dia soal setan merah di Inggris. Geser sedikit ke setan merah Italia. Gue ngeliat AC Milan saat disayangkan ya 3 kali seri beruntun, 3 balik lagi itu AC Milan ini suka banget loh nyusahin diri sendiri asli. Lawan Juve 0-0 itu harusnya bisa menang loh di Allianz Stadium kalau penaltinya Pulisic masuk. Terus di home lawan Pisa notabene papan bawah seri 2-2. Bahkan golnya sampai gol last minute. Terus terakhir lawan Atalanta udah unggul 1-0 jadi 1-1 lewat gol Ademir Lukman. Ini baik lagi sih. Kalau setan merah Inggris dari bawah lagi naik ke atas, ini justru setan merah Italia dari atas mulai dikebumikan lagi nih. Baik lagi ke setelannya. Tapi justru ini menurut gua cukup seru sih buat Serie A, persaingan Serie A. AC Milan, Napoli, Inter, Juve, Roma, bahkan mungkin Fiorentina kalau emang bisa konsisten, ini justru menjadi warna baru nih buat persaingan Serie A dalam beberapa musim terakhir. Itu sih yang menurut gua seru banget. Kalau tadi ada udah draw beruntun, ada juga nih dari tim negara bagian ASEAN Timur, Asia Tenggara yang udah 4 kali beruntun menang. Ini salah satu prestasi yang luar biasa ya buat salah satu tim lokal di Indonesia. Persib Bandung 2 kali menang beruntun di Liga lawan PSBS Biak di Jogja 3-0, terakhir lawan 2-0 tuh lawan apa ya gue lupa. Selangor di Asia sama di Bangkok juga menang 2-0. Itulah lupa gue. Terakhir lawan 2-0 apa ya? Ya, jadi ini menjadi salah satu performa terbaik Bojan Hodak musim ini. Kalau di awal musim benar-benar diraguin kan. Ini gimana sih Persib musim ini banyak pemain keluar segala macam, main juga masih nggak jelas. Tapi pelan-pelan udah mulai kelihatan nih patternnya. Bojan udah mulai dapat formasi terbaiknya dengan salah satu pembelian terbaik menurut gue musim ini ada di Eliano Reinders. Kenapa? Karena pemain ini sesuai kebutuhan Bojan Hodak sih kalau gue lihat. Dia suka pemain yang versatile, itu semua ada di Eliano. Bek kanan bisa, bek kiri bisa, sayap kanan bisa, sayap kiri bisa, gelandang serang bisa. Mungkin yang nggak bisa cuma kiper aja sih gue rasa si Eliano ini. Karena itu, dia kalau gue lihat, kalau di Eropa mungkin namanya gak begitu mentereng, tapi kalau di Indonesia, pertama yang gue lihat ini ternyata Eliano ini pemain udah siap jadi loh. Udah siap pakai dalam arti staminanya bagus, dia juga punya walaupun fisik yang kurang mumpuni atau istilahnya kurang tinggi lah. Tapi dia bisa diatasi dengan kecepatannya itu. Nah ini yang menurut gue menjadi salah satu keunggulan Eliano yang mungkin kalau beberapa orang lihat mungkin Eliano mah biasa aja gini. Tapi enggak sih. Kalau coba kalian nonton beberapa match Eliano terakhir itu menurut gue work rate-nya sangat bagus banget sih buat Eliano di Persib. Itu aja sih. Terima kasih KPI.
Thank you Eliano. Ya gue juga setuju kok Eliano bagus, gue nonton yang lawan Selangor ya, lawan Selangor. Bagus banget sih gue ngeliatnya. Terus ya kalau sekarang kan bagus gitu loh. Kita harus ini juga nih. Ternyata setelah dapat jam terbang, Eliano ternyata diberikan kesempatan tampilnya luar biasa. Mungkin ini beda kondisinya Eliano sama mungkin yang pas lawan Bahrain gitu ya. Gue nggak tahu tuh. Gue nggak tahu waktu itu kan masih minim jam bermain gitu. Tapi kalau sekarang gue ngeliat bagus banget Eliano dan itu kayak nggak habis-habis napasnya, bener gila. Maju overlap balik dan dia bisa di kiri dan kanan ya. Bisa di kiri sama kanan gitu. Dan gak cuma Persib yang habis menang di Asia, Dewa United juga menang sama Tainan City kemarin. Menurut gue di match pertama lawan Phnom Penh Crown, susah banget tuh. Lawan Phnom Penh Crown masih kesusahan Dewa United, gue gak tahu kenapa padahal lawannya juga ya gak terlalu berat ya menurut gue ya Phnom Penh Crown ya. Tainan City musim lalu kalau gak salah yang ngalahin Madura ya. Yang ngalahin Madura malah bisa dikalahin, tapi semalam itu kipernya baru main 3 menit. Si kipernya siapa tuh Tainan City, 3 menit diganti karena nabrak tiang. Semua karena nabrak tiang. Ternyata cadangannya tidak bisa ngimbangin. Oke teman-teman, kita lanjut lagi kali ini ke ini yang sudah ditunggu-tunggu. Dia sampai saat ini masih menyuarakan keadilan. Tapi tekadnya udah mulai turun karena junjungannya juga kena kemarin. Sampai hari ini dia masih menyuarakan tentang sepak bola nasional. Apakah dia ketika ngebahas MU akan masih mengungkit juga sepak bola nasional? Boleh tepuk tangan buat Felix. Udah apa nih? Oh ini ya. Tadi yang Dewa United ya. Ya emang Indonesia emang lebih unggul daripada Taiwan. Oke, jadi begini. Ini dulu deh, dua ini, Liverpool dan MU. Sebenarnya ada yang luput dari yang nggak kita ketahui dari dua tim ini ya. Jadi dua tim ini sebenarnya punya similarity yang orang nggak ngelihat, dan similarity itu adalah bukan permasalahan, menyikapi sesuatu yang terjadi di dalam ruang ganti. Wes sebentar, bukan. Tolong untuk tidak mengarahkan ruang ganti itu sebelum saya cuci tangan ya. Jadi maksudnya gini, kalau kita ke ruang ganti MU dulu deh. Jadi tapi tolong please jangan tulis King MU lah, nggak kapok main king-kingan kayak gini. Jadi ya itu maksudnya king-kingan itu. Oke, jadi kalau MU tuh punya suatu keyakinan. Jadi Amorim pernah mengatakan di ruang ganti bahwa setelah menang lawan Liverpool itu ada sebuah namanya reverse psychology atau pembelokan psikologis bahwa Amorim meyakinkan atas sikapnya dan keyakinan bahwa setelah kita menang lawan Liverpool, kita bisa nih, harus bisa menang dari segala tim yang ada. Itu adalah bentuk dari sebuah sikap, yaitu sikap pelatih yang sebenarnya itu harus begitu, harus membelokkan apa yang jadi pesimistis pemain menjadi sebuah optimisme. Walaupun fansnya masih banyak yang ngarep-ngarep nanti. Cuma ya kita lihat aja nanti di sisa match berikutnya sampai lawan Spurs, sampai lawan juara Europa League, apakah akan tersandung apa enggak. Kan dia menaklukkan semua juara kan bilang klaimnya awal musim ini. Lalu kalau Liverpool, selain permasalahan kehilangan Jota yang sangat mendalam, tapi ada juga ini antara Chiesa dan Slot yang dua sisi yang berbeda ya. Slot yang pesimis dan Chiesa yang optimis. Jadi itu terjadi setelah pertandingan lawan Brentford. Yang kalah itu kan ya? Nah itu. Nah itu di situ Chiesa ingin menunjukkan sebelum melawan Palace, kita tuh masih bisa menang kok, kita masih bisa fight. Sementara Slot menunjukkan optimismenya bahwa gue masih nggak yakin sih dengan tim yang sekarang ini, apalagi even pun punya Chiesa dia juga kan masih ragu ya. Dan salah satu hal paling penyakit Liverpool yang udah gue bilang dari kemarin-kemarin adalah tolong untuk cadangkan Salah. Kan itu pembuktiannya udah terjadi ya pas lawan Frankfurt ya. Itu kalau Rizal bilang biasa-biasa aja mainnya, kalau gue bilang sih mungkin itu yang terbaik dari Liverpool so far sejauh ini tanpa Salah. Cuman ya sebenarnya bukan hanya Salah sih, menurut gua kepergian Luis Diaz dan Darwin Núñez itu jadi faktor yang yaitu orang mikir kayak ngapain lu jual dua berlian lu yang sebenarnya bagus terus diganti sama
barang belum jadi juga nih. Ekitike sama Isak walaupun bilang oke Ekitike bagus di Frankfurt, Isak juga bagus di Newcastle. Tapi kan pembuktiannya kan di liga yang mungkin satu tier di bawahnya Inggris atau klub yang mungkin satu level di bawahnya lah. Jadi nggak bisa dibilang proven langsung, dan penyakit-penyakit umumnya orang-orang yang datang dari Jerman kan tidak, ketika datang ke klub besar adalah tidak menunjukkan performa yang optimal. Lalu ya kita lihat aja nanti Liverpool bagaimana perjalanannya. Tersandung atau enggak ya itu nanti kembali lagi ke Slot. Dan gue masih percaya sih sama gerbong kepelatihan Slot ini. Ya ini yang terbaik, maksudnya yang terbaik saat ini yang Slot, maksudnya gerbong kepelatihan yang terbaik yang Slot ini. Ya gitu. Jangan deh. Oke. Oh, tadi kan udah kapok main king-kingannya. Sekarang tadi sebut nyinggung Juve ya. Ya Igor Tudor gue bilang kok bisa kalah sama klub yang dulu dia pernah magang sih di situ sama Lazio. Ya ampun, gue bilang itu Lazio juga mainnya nggak bagus-bagus amat loh. Mainnya sama Opa Sari satu itu tuh. Opa Cerutu satu ini. Cuman kalau kalahnya sama tim sekelas Lazio menurut gue sih agak dalam tanda kutip ya. Itu ya udah pastilah wajar kalau palu pemecatan untuk Tudor terjadi sih. Karena lawan lu tuh tim yang secara historisnya besar juga. Jadi dan membuktikan Roma dan Lazio tuh masih menjaga keangkeran Olympiakos di musim ini. Lalu untuk Juve, interimnya kan si Massimo Brambilla ya, dari Juve Next Gen. Ya gue bilang sih ya mendingan sabar dulu deh, paling nggak sampai tutup paruh pertama. Karena kalau langsung kan isunya mau datengin Spalletti ya. Menurut gue juga datang Spalletti tuh nggak ada artinya apa-apa sih nanti. Even pun kayaknya juga nggak akan lolos fase liga di UCL. Ya yang lihat apa ya, maksudnya Tudor terus mau ganti Spalletti. Main Spalletti juga kan pada saat masuk UCL juga nggak bisa mempertahankan tim yang kuat untuk bisa masuk ke fase berikutnya. Itu sih yang gue lihat dari Spalletti, jeleknya Spalletti itu di situ. Dan ya gagalnya Spalletti juga dia kan tidak memaksimalkan talenta yang di timnas Italia. Dia juga gagal sih gagal memaksimalkan, dia nggak mendapat striker yang dibutuhkan. Padahal banyak loh kayak striker-striker yang nggak harus dari klub-klub besar ya, kayak Orsolini tadi yang disebut Abel itu, Skamaka, kayak gitu-gitu bisa dicoba. Even Retegui yang udah ngacir ke Arab. Ya udah, paling itu aja sih. Terima kasih. Gila, tapi keren banget emang Felix hari ini. Gokil, akhirnya bisa keluar dari pembahasannya Felix. Tapi Felix kalau bahas tim merah emang jago sih, emang jago banget. Tapi kalau Spalletti ke Juve, dia sebelum ngelatih itu ada satu step yang dia harus lalui. Ngehapus tato. Dia kan ada tato Napoli di sininya kan. Ada tato Napoli. Dan menarik tuh tadi apa Lex, lu bilang ini apa? Katanya tuh ini penting apa sih psikologikal apa? Di reverse psikologi. Mungkin itu juga besok gue rasa itu yang harus dimiliki sama kepelatihan terbaik yang nanti bakal megang timnas kita. Yoi. Kayaknya manajernya harus diganti itu. Jangan Pak Sumarji, tau gak siapa? Itu si Mister Idealis. Supaya nanti dipress terus. Bagaimana caranya bola ini bisa sampai ke gawang? Coba dipikirkan dengan logika gitu nanti dia kayak. Iya yang itu makanya. Bagaimana bola ini bisa sampai ke gawang? Harus dipikirkan dengan logika. Terus nanti si pelatihnya kan penalti. Nggak ada boleh, penalti nggak boleh. Harus build up sampai ke sana. Pikirkan dengan logika. Siapa tahu kepus kan, dia akan kepus. Yoi, gue dapat 5 juta. Oke, yang selanjutnya kita memberikan nafas dulu untuk Bang Arab. Jadi kita ke admin kita yang hari ini berhubung sepi nih, jadi bisa untuk di report lah semuanya atau kontennya di review satu-satu, insight-nya dibacain juga boleh sama komennya ya. Boleh tepuk tangan buat admin kita, Billy. Malam KPI. Wow. Bahas Liverpool dulu aja ya. Sebenarnya udah dibahas semua sih tadi yang main di sini ya. Menurut gue apa sih temanya, identitas Liverpool hilang. Menurut gue nggak hilang ya, karena kalau kita ngelihat
Klopp cadangannya kan juga ya, jadi sebenarnya nggak hilang-hilang amat tuh identitasnya. Terus yang kedua, tadi udah dibahas sama Raffi tentang gimana Liverpool memanfaatkan uang yang ada. Menurut gue itu juga, gue nggak ngerti kenapa udah dapat Ekitike di awal mainnya juga sudah sebenarnya cukup klop sama yang lain-lain, tapi masih memaksa untuk datengin Isak. Sementara di belakangnya sangat tipis sekali pemain-pemainnya. Dan faktor ketiga tadi udah bener kata Felix juga nih, gue ngerangkum aja ya, karena semuanya bener berarti ya. Udah jago-jago nih berarti pundit-pundit KPI ini. Yang ketiga tadi bener gak ada Luis Diaz, itu berpengaruh. Luis Diaz di Bundesliga sekarang dia udah 5 gol 4 assist, 3 atau 4 assist kalau gak salah. Jadi amat sangat berpengaruh karena gue rasa Gakpo juga bukan tipe yang seperti itu, yang bisa ngacak-ngacak. Dan sebenarnya ada satu yang belum dibahas, yaitu adalah gak adanya TAA gitu di belakang. Menurut gue gak adanya TAA itu sangat berpengaruh. Mungkin tadinya berharap Connor Bradley yang bisa di situ karena Frimpong udah jelas tipe yang berbeda dengan TAA banget ya. Nah jadi udah nggak ada tuh. Sementara Kerkes juga kayaknya masih, gue nggak tahu masih demam panggung atau gimana gitu ya. Dan sementara ya menurut gue, tapi kalau ada yang bilang kata Arne Slot out, nggak mungkin sih. Kalau kita ngelihat budaya dari Liverpool kayaknya udah akan terus dipertahanin gitu ya. Kecuali kalau misalnya tiba-tiba Liverpool di peringkat 16 gitu ya. Kan nggak mungkin tuh. Tapi kan nggak ada yang tahu. Ya nggak mungkin lah. Itu Isak mau jadi apa itu kan kalau kayak gitu. Terus sekarang masuk ke nggak, gue mau bahas tadi dulu dari Raffi ya. Bukan masalah sih. Ada yang lagi rame kan tuh kemarin kan. Eliano Reinders. Opini pribadi gue adalah kita biarkan saja dia bermain dengan bahagia, dengan happy gitu di sini ya. Kita tunggu dan biarin aja gitu, dia kan bebas banget kan ya. Kemarin gue ngeliat di lawan Persis tiba-tiba dia dari back kiri, atau udah di depan, udah di sayap kanan. Kayaknya udah di ruang ganti juga gue. Cepet banget geraknya gitu. Jadi biarin aja dia bebas bermain gitu, bermain dengan gembira, dengan happy gitu ya. Tapi dia bisa nemu formnya lagi. Yang gue sayangkan adalah kita mungkin gak akan ngelihat dia di timnas sampai tahun depan karena gak ada matchday-nya. Iya kan? Baru ada tuh tahun depan kan? Iya, jadi ya susah juga gitu ya kalau kita mau nilai dia dengan, ya gue gak bilang objektif, tapi memang kelas liga kita masih agak di bawah untuk untuk setara Asia gitu ya. Jadi ya gitulah. Maksud gue jangan terlalu dibesar-besarin gitu loh. Santai aja. Namanya pemain kan pasti dia akan bagus, tiba-tiba dia akan turun seperti Mo Salah gitu kan. Iya dong. Tiba-tiba kalau dia bagus lagi, nah kan, terus dia tiba-tiba jelek lagi, nah terribut lagi, kan masalah-masalah nggak penting gitu. Terus sekarang masuk ke Manchester United ya. Oktober O-nya apa sih? Oh, Manchester. PDA dulu kan. Menurut gue nggak ngerti ya. Gue udah ngikutin MU juga, udah nonton juga. Gue nggak tahu apa bedanya sebenarnya yang bisa membuat MU menang gitu ya. Karena sampai sekarang gue nonton MU masih deg-degan jujur. Karena di 2 babak tuh 2 muka yang berbeda. Bahkan di 1 babak pun bisa beda banget gitu ya. Tadi gue ada yang lewat gitu ya di FVP gitu, Dalot habis ngerebut bola, dribbling bolanya langsung hilang gitu kan kayak. Tapi tadi Felix tadi ada siapa yang bilang Bumo sama Amat di kanan. Ya? Tadi ada yang bilang gue lupa siapa. Gimana Bumo dan Amat tuh amat sangat pengaruh banget di kanan gitu ya. Tapi ini juga menurut gue akan menjadi sebuah masalah karena akan ada Piala Afrika. Yang dua-duanya, kalau di belakang ada lagi Mazraoui, tapi nggak tahu dia apakah udah sembuh dari cedera juga atau enggak. Tapi menurut gue akan jadi masalah karena nggak tahu siapa yang akan gantiin di situ. Apakah Anthony tiba-tiba balik lagi kan? Sancho. Kemana itu pemain ya? Malaysia. Bingung ya pemain ini pada aneh-aneh semua ya. Terus dia ngelihat jadwal. Kayaknya sih harusnya nggak sesulit-sulit itu juga karena
cuma 2 laga dan setelah itu langsung libur international break. Jadi kalau kata gue sih, kata filosof Belanda sih sebenarnya ya. Enjoy the moment aja, enjoy the moment. Karena itu tadi, kan kalau tiba-tiba Ahmad Buma hilang, nah keluar lagi tuh ntar, king apaan tuh gitu kan. Oh ya, tadi ada satu yang kelewat tentang jadwal dari Liverpool. Gue balik lagi dikit. Liverpool akan ketemu Aston Villa minggu ini. Minggu depan ketemu Real Madrid. Minggu depannya ketemu Manchester City. Jadi L-nya apa? Lost streak ya. Ini ya momentumnya ya, ini momentumnya. Ada fan Broncos di situ, jangan Mas. Saya baru tahu dia di situ ya. Tapi emang kalau gue jadi dia lebih milih Liverpool sih. Hah? Feyenoord. Yang aman-aman aja bro. Nah, kan. Apalagi ya? Udah kali ya? Oke, gitu ya, terima kasih. Jangan lupa untuk follow dan subscribe Instagram dan TikTok komunitas Pundit dan JMTV. Terima kasih. Oke, thank you admin. Oke, yang selanjutnya kita akan menuju ke peserta terakhir kita. Boleh tepuk tangan buat Bang Arab. Malam. Hah? Alhamdulillah sudah. Sudah sah mungkin. Sudah sah, tapi kan ada coach yang lain yang lebih bagus ya. Nggak didengar juga suara gue. Oke, malam semua. Sampai tribun-tribun ya hari ini. Penuh sekali. Ingat ya, hari ini macet tapi motor gue tetap prima karena ada Aki Massive Thunder. Catat nih. Dapat apa kayak gitu ya. Oke. Malam ini tuh bahas tentang Liverpool, soal identitasnya. Sebenarnya gue sempat ngomong di grup, apa sih identitas Liverpool? Terus gue pernah nulis memang tentang budaya Liverpool. Nah memang budaya Liverpool itu kan punya Britania Raya, pemain muda dan lain sebagainya. Sempat gue ngobrol, nih kecewa banget gue musim ini gak ada pemain Inggrisnya, pemain mudanya gimana segala macem. Tapi ya spiritnya masih ada. Kenapa gue bilang spirit masih ada? Karena akademi Liverpool waktu itu Stephen Hayway, wingernya dulu lah tahun 70-an. Dia bilang kalau identitasnya budayanya Liverpool itu udah dididik sejak dini, dia nggak pernah mematikan spirit pemain mudanya, dididik dari kecil. Nah Stephen Hayway ini yang ngorbitin Robbie Fowler, McManaman, sama satu lagi Michael Owen. Nah, ya Jamie Redknapp juga salah satunya. Nah, sekarang nggak ada. Jadi ada benernya juga nih identitasnya Liverpool kemana ya. Tapi Arne Slot sendiri pas di Feyenoord memang megang pemain-pemain muda. Dan ini kan lagi-lagi banyak pemain Belanda ya, kita nggak ngomongin timnas tapi. Tapi kan di Liverpool ini kan banyak pemain Belandanya. Dan bagusnya juga musim ini sebenarnya Liverpool tuh bagus gitu loh. Di menit-menit akhir dia nunjukin karakter yang kuat untuk menang. Tapi mungkin memang kesini ketika lo menang di menit akhir itu bukan sesuatu hal yang bagus juga. Pasti ada problem. 10 laga terakhir itu selalu kebobolan di Liverpool. Nah itu problemnya dia. Mungkin kegagalan dapat Guihi juga jadi masalah gitu ya. Jadi itu poin pertama menurut gue adalah ketika Slot ngomong kedalaman squad, mungkin ada benernya, tapi gua rasa skuad yang sekarang juga nggak bisa dibilang jelek. Belum optimal aja, chemistry-nya belum kebangun. Nah yang jadi masalah itu kan Slotnya kayak di conference tuh dia mencoba untuk defensif. Itu yang gua nggak tahu apakah dia itu bahasa dia di depan, kita kan harus pasti dia ada bicara bahasa di depan sama di belakang pasti berbeda. Itu yang gua pertanyakan. Slot harus menjawab itu. Dan gua rasa sih musim ini kalau untuk juara kayaknya agak sulit. Kenapa? Karena Arsenalnya berlari kenceng nih. Makanya gue pakai baju musuhnya. Itu alasan gue pakai ini. Dan gak pernah dibahas nih orang. Kesian nih. Harus dong dibahas kayak mau menang, mau kalah, mau juara kagak dibahas nih Tottenham. Nah, menurut gue masalah ini kita lihat apakah Arteta punya mentalitas. Kalau enggak sih Liverpool mungkin bisa lagi nyodok lagi.
Tapi ya itu tadi, chemistry-nya harus dibangun sama slot itu sendiri. Nah, itulah seni seorang pelatih ya. Seni seorang pelatih itu harus bisa menyatukan pemain-pemainnya. Dan gue lihat ya bukan suatu hal yang masalah besar. Tadi disebut juga kehilangan Diaz, kehilangan Arnold. Oke, kita coba lihat apa yang akan dilakukan oleh slot. Itu sebenarnya yang jadi jawaban dari slot itu sendiri. Kenapa dia jual pemain kiri. Omong gimana tuh dikasih kesempatan apa enggak. Itu yang gue tunggu. Bagaimana slot mengoptimalkan pemain-pemain yang ada. Mengoptimalkan pemain-pemain mudanya. Oke, bicara King MU sekarang. Kesian nih, gue kayak di parallel universe. Gue bahas Liverpool yang bobrok terus ngebahas MU yang lagi bagus gitu. Kayak kebalik gitu. Roma juga lagi bagus. Nah ini MU nih, MU kejawab nih masalahnya kiper ternyata kan. Sebenarnya masalahnya aman sedikit bagus. Berarti kan sebenarnya 3 back itu nggak masalah banget sebenarnya. Kenapa? Pas gua ngambil lisensi kemarin, sebenarnya gua ingin memberitahu. Nih gua kasih tahu ya. Prinsip menyerang itu memanfaatkan lebar lapangan. Prinsip bertahan itu compactness. Kenapa gol kemarin di Liverpool terjadi, yang kedua yang gue amatin, itu kan nggak mengerucut bertahannya. Nah, yang masalah di MU itu gap itu tadi, yang sering terjadi itu gap itu tadi. Ketika pemain pengganti yang masuk kayak Dorgu, tiba-tiba nggak disiplin, Dorgu di mana gitu. Tiba-tiba udah lari, track backnya telat gitu. Jadi disiplin taktikalnya MU yang bermasalah, jadi jangan terlalu sering dimasalahin sama strateginya. Sebenarnya pemainnya aja nih yang gimana bangun chemistry-nya. Kalau tadi dia admin kita udah nyebutin siapa lawan Liverpool berikutnya, MU nih sebaliknya. Sebenarnya agak-agak ya di IPL nggak ada tim mudah memang. Tapi gua rasa ini bisa dikalahin sama MU. Salah satunya kalau nggak salah Tottenham nanti ada Nottingham. Terus ada Everton. Nah, lawan Tottenham itu di kandang. Jadi di kandang Tottenham. Laga home-nya Tottenham tuh jelek banget. Busuk. Gue nonton Wolves Tottenham tuh gue muntah. Gak ada serangan, Pak. Lu boleh lihat deh. Babak kedua gak ada serangan. Gol Joe Paulinho yang lari-lari. Tiba-tiba gol ya indah gitu. Gak ada. Nah, Thomas Frank juga ingin memperbaiki rekor itu gitu lah. Nah, ini yang seru nanti nih lawan Tottenham. Masalahnya kan di Lemons sama kedisiplinan taktikal pemain MU. Nah itu yang gue tunggu. Jadi King MU beneran comeback atau ya King sementara aja nih. Jadi gue berharap Liverpool slotnya bisa jadi memberikan solusi ya. Jangan bicara-bicara yang enggak-enggak. Tapi ya mungkin itu taktik. Bagian dari. Nah King MU coba dijawab itu yang rambutnya udah tinggi itu kesian. Ya 5 kali kemenangan tolong Kingnya beneran gitu. Jangan cuma label aja, oke? Sekian dari gue, thank you. Thank you Coach Eski, gila. Ngomong-ngomong pelatih timnas masih kosong nih. Oh belum ya? Oh bentar lagi Natal. Oke teman-teman semuanya udah maju, udah ngebahas King MU. Lu mau maju? Oh enggak. Walaupun semua, gue gak tahu nih, lu semua ketika baca tema pas bagian King MU ada King MU, kenapa harus gitu sih? Iya kenapa harus ada ketawa kecilnya gitu? Seolah-olah kayak hal-hal yang tidak mungkin terjadi gitu. Kayak misalnya ada ketua ngundurin diri gitu, kayak gak mungkin gitu, aneh banget ya kan. Oke teman-teman makasih sekali lagi udah datang di tengah cuaca yang buruk ini. Dan satu, Felix hari ini performnya luar biasa, tampilannya logis nih yang di... Iya, materinya tuh enak didengar gitu. Cuma minusnya yang datang dikit, sorry. Jadi tetap tidak mengubah perspektif teman-teman kita, iya. Oke, yoi. Udah ini soalnya kemarin temennya ini ya. Orang yang lu puji-puji kena juga jadi mikir. Ya udah teman-teman, thank you udah datang. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Mungkin akan ngebahas MU mulu kalau performanya bagus terus ya setiap minggu ya. Jadi aneh gitu, jelek dibahas,
bagus dibahas. Memang nggak MU nggak makan gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat yang nonton di rumah juga. Jangan lupa tinggalin komen kalian, jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih buat Massive Thunder udah nge-support kita luar biasa. Dan juga untuk Pasti Bisa Coffee dan juga tim produksi JMTV. Thank you. Kita ketemu lagi nanti di minggu-minggu selanjutnya. Sampai jumpa.